untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kita tindak lanjuti. Juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial. Itu sebetulnya sasaran dari kebijakan itu bukan objeknya, tetapi idenya itu. Gimana misalnya menganggap bahwa sangat adil bila peserta tidak lagi dihalangi hanya karena afiliasi politiknya. Itu Ibu Risma harus pikirkan. Juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar Bu Risma sangat menekankan kepada jajarannya supaya kemudian segenap insan Kementerian Sosial memiliki dedikasi untuk melayani masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemiskinan dan masalah-masalah pengangguran. Mensos Tri Risma hari ini melaporkan kepada KPK. Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Jumat 30 April 2021. Kedatangan sosok yang karib disapa Bu Risma itu untuk melaporkan perkembangan terkait 21 juta data ganda penerima bantuan sosial yang telah dinonaktifkan. Perbaikan data penerima bansos yang saat ini tengah dilakukan Kementerian Sosial itu sesuai rekomendasi KPK. Jadi, kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Starnas KPK yang tentunya harus kami tindak lanjuti. Juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu, kata Bu Risma saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat 30 April. Mantan wali kota Surabaya yang menjabat 2 periode itu mengaku saat menjabat sebagai Mensos, dia berkonsentrasi untuk melakukan perbaikan data sesegera mungkin. Karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial, kata Bu Risma. Sesuai janjinya, Risma mengatakan sampai April ini, Kemensos telah menonaktifkan 21.156 juta atau 21.158 juta data ganda. Karena ada 21 juta yang kami tidurkan, kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kami tampung dan kami berikan bantuan, ujar Risma. Menurutnya, dari usulan daerah tersebut ada 5 juta warga yang diusulkan menerima bantuan. Dari usulan daerah kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya dari kami, katanya. Namun, ada beberapa daerah di antaranya Papua, NTT, dan 6 daerah karena kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan sebagainya. Karena itu, kami secara terus-menerus termasuk ada data dari misalkan suku-suku yang ada di dalam hutan, kami akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Starnas dari KPK, yaitu pandan dengan data kependudukan, tuturnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa data sangat mempengaruhi terhadap akurasi penyaluran bansos. Tadi Bu Risma mengatakan ada 21 juta data ganda yang sebetulnya sudah dianggarkan. Makanya 21 juta data ganda itu dinonaktifkan. Berarti ada anggaran untuk 21 juta yang belum digunakan. Makanya kemudian Bu Risma meminta update yang dari daerah, katanya. Menurutnya, KPK selalu mendorong agar data masyarakat yang kurang mampu atau miskin itu ditunggalkan. Jangan ada data lain selain DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang jadi acuan ketika dalam penyaluran bantuan sosial, kata Alex. Dia menjelaskan bahwa selain DTKS ada berbagai data di Kemensos, seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan juga Raskin. Nah, itu dipegang oleh masing-masing Ditjen. Kami minta agar data itu disatukan karena itu tadi ini orangnya bisa saja sama di 3 data itu, ungkapnya. Alex menambahkan jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih.
Sebab, ujar dia, tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda penerima juga bisa ganda. Syukur-syukur kalau sampai kepada yang benar menerima. Tetapi kalau data yang satu disalahgunakan, itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan, ujar Alex. Dia pun mengharapkan nantinya DTKS untuk penyaluran bansos dapat lebih akurat, mengurangi terjadinya penyimpangan. Kami akan tertibkan DTKS ini sehingga ke depan itu betul-betul datanya lebih akurat dan penyaluran bantuan sosial juga lebih akurat, katanya. Apalagi lanjut dia, kalau nanti sudah tersistem terkait bantuan yang bersifat tunai itu langsung ditransfer, sehingga sangat mengurangi terjadinya penyimpangan atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Aksi Mensos Risma laporkan 21 juta data ganda penerima bansos ke KPK. Menteri Sosial atau Mensos Tri Risma hari ini melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait 21 juta data ganda penerima bantuan sosial atau bansos yang telah dinonaktifkan. Diketahui, Risma menyambangi gedung KPK terkait perkembangan perbaikan data penerima bansos yang tentunya saat ini sedang dilakukan oleh Kemensos sesuai rekomendasi berdasarkan kajian KPK. Jadi, kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah termasuk dalam Starnas KPK yang harus kami tindak lanjuti. Juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Kemudian setelah saya menjadi menteri, saya berkonsentrasi untuk bagaimana perbaikan data bisa sesegera mungkin. Karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial, kata Risma saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat 30 April 2021. Ex-politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta-Heian melayangkan surat berisi sejumlah tuntutan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Laporannya meliputi permintaan pengusutan atas dugaan kerugian negara dari pembayaran fee Formula E hingga kelebihan proyek pemadam kebakaran dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya betul, kemarin saya sampaikan ke Menko Polhukam. Tujuannya aparat hukum di jajaran koordinasi Mahfud sebagai Menko Polhukam bekerja dengan adanya laporan ini, kata Ferdinand saat dikonfirmasi Media Group News Jumat 30 April 2021. Menurut dia, Mahfud selaku Menko Polhukam membawahi sejumlah lembaga yang berwenang mengungkap dugaan kerugian negara maupun tindak pidana. Surat yang berjumlah 3 halaman itu berisi pemaparan soal temuan-temuan kerugian negara dari fee Formula E hingga pengadaan damkar. Jaksa bekerja, Irjen Kemendagri juga bekerja. Masa pelanggaran dibiarkan? Begitulah ujarnya. Ia memaparkan sejumlah persoalan tersebut berasal dari beberapa temuan. Landasannya jelas, ada audit BPK yang menyatakan bahwa fee Formula E tidak bisa ditarik. Artinya hangus. Ini merugikan keuangan negara, begitulah tegasnya. Hal lain kata Ferdinand soal dugaan korupsi terkait kelebihan bayar proyek damkar dan PLTS. Kemudian perjalanan Anies ke Jawa Timur dan Jawa Tengah dikaitkannya dengan Undang-Undang Pemda. Ada aturan pejabat publik yang tidak boleh berpolitik dalam pekerjaan dan jabatan. Itu pelanggaran. Jadi ini bukan politisi sehingga saya tak khawatir dengan tuduhan itu, tapi ini kewajiban saya sebagai warga negara yang harus turut serta menegakkan aturan. Begitulah pungkasnya. Geram dengan tingkah laku Anies Baswedan, Ferdinand Huta-Heian. Pengalihan isu, tangkap Anies Baswedan. Tingkah laku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah menjadi sorotan pasca dituduh melakukan korupsi dana Formula E dan pembelian lahan 800 miliar. Di tengah tuduhan melakukan penyelewengan dana Formula E dan pembelian lahan 800 miliar, Anies Baswedan berkunjung ke sebuah warung kecil di Jalan Ampera Raya. Dilansir Galamedia dari postingan akun Twitter resmi @AniesBaswedan pada Sabtu 20 Maret 2021. Di sana Anies menceritakan kunjungannya, kemudian menyantap mie Aceh serta berbincang dengan anak muda yang menurutnya tangguh, ulet dan ceria. Semalam mampir di sebuah warung kecil di Jalan Ampera Raya. Di sana menemukan mie Aceh yang amat enak dan menemukan lagi anak-anak muda yang tangguh, ulet dan ceria, tulis @AniesBaswedan. Hal tersebut disoroti oleh salah satu tokoh politik Ferdinand Huta-Heian serta mendorong dirinya untuk menanggapi tingkah laku Anies tersebut. Menanggapinya dengan negatif, Ferdinand Huta-Heian menyindir Anies dengan memanjatkan harapan semoga anak muda yang berbincang dengannya tidak mencontoh tindakan Anies yang diduga mengkorupsi dana Formula E.
Semoga anak muda itu tidak meniru Andanis, ujar Ferdinand dalam keterangan tertulisnya di Twitter @ferdinandhea3 pada Sabtu 20 Maret 2021.